Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okvita Arinasari dari SMP Negeri 4 Pasepan. Perkenalkan, nama saya Ati Artiningsih dari SDN Mendalam 2 Kecamatan Winongan. Perkenalkan, nama saya Soraya Setiawati dari SMK Negeri Winongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ati. Selamat pagi juga Bu Iya. Okvita. Bu Ati, pada pagi hari ini kita akan menyelenggarakan praktik coaching. Bu Iya. Ati sudah siap? Siap Bu. Ya, baiklah. Hal-hal yang perlu Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini yaitu yang pertama, mengamati kegiatan coaching ya dengan penuh seksama terhadap permasalahan dari coacher, nggih Bu? Iya. Oke. Kemudian yang kedua, mendiskusikan tentang rubrik penilaian apa yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Seperti itu nanti kegiatan observasi saya, nggih. Yang ketiga, kemudian saya mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachnya jenengan. Nggih. Yang terakhir yaitu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Baik. Kemudian saya ingin tanya nih Bu Ati, nggih. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, itu ya. Iya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik, Bu? Bagian yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, itu ya? Iya. Iya, baik. Harapan Ibu apa dalam proses coaching kali ini, Bu? Harapannya? Harapan saya sih agar coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Iya, permasalahannya coach sendiri, nggih? Iya. Nggih. Baiklah, monggo Ibu Ati bisa memulai coaching pada pagi hari ini bersama Ibu Soraya Setiawati. Iya Ibu. Assalamualaikum Bu Soraya. Waalaikumsalam Bu Ati. Oh iya, tadi Bu Soraya katanya ke kelas ya mencari saya. Enggak Ibu, ke kelas jenengan Ada tadi. apa nih Bu? Apa yang mau diceritakan? Enggak, sebetulnya ada ganjalan di hati saya, ada yang ingin saya sharingkan dengan jenengan. Enggak, lumayan membuat saya tidak bisa tidur. Oh gitu ya Bu. Begini Bu, minggu depan kan sudah penilaian akhir semester nih. Iya. Saya sebagai wali kelas 10 DPIB 2, siswa saya itu Bu, kalau ketika jam saya, mereka hadir. Oh Hadir. iya. Dan itu konsisten hadir. Iya. Ketika guru yang lain, mapel matematika, mapel PPKN, banyak sekali anak-anak saya itu tidak hadir. Dan banyak guru mapel yang lapor ke saya. Oh begitu. Nggih, anak ibu begini, yang ini Bu, yang tidak masuk. Nggih, gitu Bu. Saya ingin anak-anak itu aktif kembali gitu loh. Oh iya. Di beberapa pelajaran. Kalau seperti ini terus kan nanti gimana gitu loh. Oh Nggih. gitu ya. Jadi Nggih. permasalahannya Bu Soraya adalah ketika pelajarannya Bu Soraya anak-anak aktif. Nggih. Tapi jika pelajarannya lain anak-anak tidak aktif. Nggih, Bu. Ah. Leres. Nah, jadi tujuan apa nih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini?
Tujuan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Ibu, gitu loh. Saya sebagai wali kelas sudah berusaha untuk anak-anak ini supaya aktif di pembelajaran yang lain. Saya sudah memanggil anak-anak ini, menasihati mereka, sudah sempat juga memanggil orang tuanya untuk berkomunikasi, ada apa gitu loh. Kenapa anak-anak ini kok tidak masuk di jam yang lain? Sementara di jamnya wali kelasnya hadir gitu loh. Oh iya. Gitu Ibu. Terus kira-kira apa nih yang ingin Ibu lakukan selain memanggil anak-anak itu dan juga orang tuanya? Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan adalah selain saya ngomong dari hati ke hati dengan anak-anak, terus memanggil orang tua mereka dengan surat panggilan orang tua, saya juga menghadirkan mereka itu dengan didampingi guru BK-nya supaya bisa memberikan nasihat ke anak-anak itu. Guru BK-nya hadir dan juga ada wakil kesiswaannya di situ, dan ada di ruang BK Bu, biasanya itu ada ruang tersendiri ketika konsultasi dengan anak-anak ini yang super sekali ini. Iya. Kira-kira nih Bu ya, dari percakapan ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang sudah saya dapatkan ialah saya sudah melakukan apa yang saya tadi omongkan ke jenengan tadi Bu. Sudah, langkah itu sudah saya lakukan, menasihati anak-anak sebagai wali kelas, baik itu sebagai guru mapel juga sudah, memanggil orang tua dengan adanya surat panggilan nggih sampun. Saya juga sudah berkonsultasi dengan guru BK-nya sampun, dengan wakil kesiswaan juga sampun. Nah, sekarang penjenengan sebagai wakil kurikulum di sini, saya ingin lebih memantapkan saya ini loh, supaya anak-anak ini dalam pembinaan terhadap anak-anak yang super sekali ini tuh supaya kedepannya lebih baik lagi seperti itu Ibu. Ya. Jadi solusi yang Ibu berikan itu ya nanti. Nah, dari solusi yang Ibu lakukan itu kapan kira-kira akan dilakukan Bu? Saya sudah melakukan itu mulai hari ini Bu. Mulai hari ini sudah saya lakukan dan akan tetap saya lakukan berkesinambungan sampai ada perubahan yang sangat signifikan dari anak-anak ini. Seperti itu. Alhamdulillah, Bu. Bagus sekali loh Bu, itu solusi yang terbaik ya. Alhamdulillah. Semoga nanti ke depannya kegiatan proses belajar mengajar itu lebih aktif antara siswa, antara panjenengan dan guru-guru yang lain. Jadi sangat tertarik nih saya Bu untuk melihat lagi gimana nanti hasil akhirnya. Kira-kira nanti 2 atau 3 hari lagi bisa ya Bu kita bertemu lagi? Sangat bisa Ibu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu ya. Oh iya sebentar. Bagaimana sekarang perasaannya Ibu? Alhamdulillah. Plong Bu, setelah berbincang dengan Ibu sangat plong sekali, lega saya insya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Bu. Saya sudah mau mengajar lagi nih Bu. Nggih, kula nggih matur nuwun jenengan sudah meluangkan waktu mendengarkan sama-sama unek-unek di hati saya ganjalan ini. Sudah Bu ya. Nggih Bu. Ya, terima kasih. Nggih sami-sami matur nuwun sanget. Iya. Ibu Ati barusan saya amati sudah melakukan coaching ya, alhamdulillah ya. Iya Bu, alhamdulillah. Bu Soraya juga saya amati sudah plongge karena menemukan solusi nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu ya sudah menjalankan praktik coaching dengan lancar. Bagaimana Bu hasil dari coachingnya Ibu tadi? Menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan prosedurnya dan menurut Ibu sudah lancar itu tadi? Alhamdulillah tadi sudah lancar, saya sudah menjalankan sesuai alur tirta sehingga Bu Soraya tadi bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Alhamdulillah ya. Baiklah. Terkait jawaban dari Ibu barusan, apa yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu lakukan tadi? Saya sudah melakukan pengajuan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar aktif bagi Ibu Soraya.
Sudah Ya, nggih, nggih, sudah. mengajukan pertanyaan berbobot nggih. Sesuai yang ingin saya amati tadi nggih, Iya, Bu. indikatornya nggih. Iya. Baiklah, kegiatan supervisi hari ini alhamdulillah dan coaching juga berjalan lancar tadi nggih. Iya, Semoga alhamdulillah. kedepannya bisa lebih baik lagi nggih Bu nggih. Amin. Iya, Nggih. Ibu. Terima kasih Bu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum Bu Ovita, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Soraya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, di langkah awal saya akan mengajukan pertanyaan bersama jenengan nggih. Nggih. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching saat ini yang akan dilaksanakan pagi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan rasa Bu. Iya, kepada koja saya nanti. Oh, nggih. Bagaimana nantinya Ibu itu yang jenengan inginkan, yang mau jenengan amati untuk diamati jenengan pagi ini tuh tentang apa? Nanti yang ingin saya amati dari koja saya nanti Ibu Ati, nggih. Nggih. Nanti beliau akan membahas permasalahannya di sekolah Bu, seperti itu terhadap murid-murid Ibu Ati di SDN-nya. Nggih, Ibu. Assalamualaikum Ibu Ati. Waalaikumsalam Ibu Okvita. Selamat pagi Ibu Ati. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Ati hari ini? Alhamdulillah sehat nih, Bu. Semangat Iya. sekali. Semangat ya Bu Iya. ya. Iya. Semoga kita selalu diberi semangat ya Bu oleh Allah ya, Amin. agar pekerjaan kita lancar gitu. Iya. Ibu Ati, pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya, Iya. untuk menyelesaikan mungkin ada permasalahan dari Ibu. Monggo kita diskusikan bersama-sama nggih. Iya. Nggih. Ibu Ati, apakah ada sesuatu hal yang mengganjal dari diri Ibu yang mau diceritakan sekarang? Iya. Iya, monggo. Ada yang mau saya ceritakan. Monggo, Bu. monggo. Istilahnya curhat ya, Bu ya. Nggih, Kayak monggo, sama monggo, jenengan. monggo, Lah, nggih. di sini saya itu kan guru kelas 4 nih, Oh, Bu. nggih, nggih. Tapi siswa saya itu sangat banyak sekali. 40 siswa. Nggih. Nah, kan enggak ideal itu, Bu ya. Iya, iya. Tapi saya bisa kok melakukan pembelajaran yang seperti itu. Cuman nih Bu, yang jadi ganjalan di sini ada 2 siswa saya yang belum bisa membaca. Tapi yang satunya bisa sih, tapi tidak lancar. Satu bisa membaca, sudah mengenal huruf A sampai Z. Yang satunya itu bisa tapi tidak lancar. Dan tingkat kemampuan berpikirnya itu loh Bu, loadingnya itu lambat banget gitu. Oh, nonton nggih, Iya, nggih, itu nggih. masalah saya. Itu ya Bu ya, iya. Sabar nggih Bu, nggih, memang menghadapi siswa SD itu harus penuh kesabaran. Iya, memang nggih. harus butuh kesabaran Nggih. yang tinggi sekali, Bu. Nggih. Sekali, Bu. Nggih. Baiklah. Menurut Ibu Ati yang membuat murid-murid itu seperti itu kenapa? Mungkin ya, Bu, di rumah anak itu tidak ada yang mengajari karena sudah saya tanya, memang sering main game, Bu. Nah, jadi di rumah itu sering main game, yang satunya itu sering bermain, jadi tidak ada yang mengajari di rumah. Iya, iya, iya. Orang tuanya itu tidak mendukung, Bu. Sibuk atau bagaimana itu orang tuanya? Ya, itu sibuk kira-kira sih. mayoritas. Sibuk. Di sana kan mayoritas petani. Petani. Iya, Oh, petani. iya, iya, Kadang orang tuanya sendiri tidak bisa membaca. Yo harus Masya gimana lagi Allah. saya. Oh, iya, 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 iya. Gitu, Bu. Gitu ya. Iya. Nggih, nggih, nggih. Hanya ada 2 anak Iya. yang membuat lambat pembelajaran. Tetap aja ada itu. 2 anak ya Bu ya. Iya. Yang jadi penghambat Iya, itu, iya, Bu. iya. Itu tantangan kita Bu. Iya. Itu ya, iya, iya. Ya, betul sekali, Bu. Nggih.
Kemudian ada lagi Bu yang ingin disampaikan tentang keadaan murid-muridnya Ibu? Insya Allah hanya itu aja. Hanya Bu. itu aja. Iya. Nggih. Kalau saya boleh tahu apa rencana Bu Ati untuk mengatasi permasalahannya Bu Ati itu? Rencana saya sih mengadakan les tambahan, Bu. Oh, les. Iya, les tambahan di waktu istirahat. Tapi anak-anak bisa membeli jajan dulu. Oh gitu. Ya, ada 2 anak ini saya suruh beli kue dulu. Jadi saat les nanti dia bisa makan, minum bisa sambil belajar. Oh gitu ya. Iya. Ya memang Itu konsep yang- seperti itu iya. ya rencananya gitu. Rencananya seperti itu. Itu kapan Bu rencananya itu dilakukan? Mulai hari ini Bu, Mulai hari ini ya? akan saya lakukan. Iya. Kalau boleh tahu nih nggih, Iya. ke siapa Bu rekan Ibu Ati mungkin yang ingin Ibu libatkan dalam Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu itu? Yang akan saya libatkan dalam rencana saya ini yaitu Bu Ina, Bu. Bu Ina. Iya. Sebab di jam kosong beliau bisa untuk membantu saya ngelesi anak-anak tersebut, Bu. Karena Bu Ina ini kan orangnya sabar. Oh gitu. Nggih, ya. Bagus sekali Bu. Dan telaten. Nggih, apa yang orangnya. sudah Ibu sampaikan itu solusinya nggih. Iya. Menurut pengamatan saya itu Bu Ati ini sebenarnya sudah mampu loh ya untuk menyelesaikan permasalahannya Ibu sendiri. Iya, alhamdulillah. Iya. Tetap semangat nggih Bu nggih. Iya, Bu. Komitmen apa yang ingin Ibu Ati lakukan untuk kedepannya dalam mewujudkan rencana Ibu tadi? Nah, saya ingin tetap mengajari anak-anak, yaitu memberi les tambahan, Iya. tapi tidak di luar jam pelajaran, Iya. sebab anak-anak kan masih madrasah, Bu. Oke. Gitu. Terus yang kedua itu meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu saya dalam proses kegiatan ini. Iya. Yang ketiga saya membuat jadwal. Jadi harus dijadwal seminggu 3 kali. Sebab kalau terus anak-anak bosan gitu. Harus terstruktur ya Bu ya, Iya, nggih, betul supaya sekali. Biar tidak berjalan lupa. sesuai jalurnya. Iya. Nggih. Bagus sekali Bu ya. Jadi ada keterlibatan dengan rekan Ibu dalam kesuksesan rencana Ibu tadi nggih. Iya, Nggih, betul nggih, sekali, nggih. Bu. Saya yakin Bu Ati dapat melaksanakan rencana strategi Ibu dengan lancar. Iya, amin. Good luck nggih Bu. Iya, Nggih, Bu. nggih, nggih. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah coaching hari ini? Alhamdulillah, Bu, jadi plong ini. Alhamdulillah. Pikiran saya yang semula cemot-cemot itu, Bu, wah, gitu sudah ya. hilang sekarang. Iya, Iya. saya sudah bisa menemukan solusi yang Alhamdulillah. saya inginkan untuk anak-anak ke depannya. Alhamdulillah. Saya ikut senang loh Bu ya. Iya. Karena Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya Ibu sendiri. Iya, Bu. Baiklah Ibu. Saya akhiri kegiatan coaching pada hari ini. Semoga bermanfaat nggih Bu nggih. Iya, Nggih, Ibu. tetap semangat nggih Iya. dalam melaksanakan perubahan-perubahan baik Iya, untuk Bu. anak didik kita nggih. Iya. Nggih. Baiklah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ati. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Baik Ibu, jadi Bu Okvita ini sudah berhasil nggih untuk melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah, dan sesuai yang saya amati tadi ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab kepada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu berjalan dengan baik. Oke. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu dengan coaching Ibu Bu Ati tadi. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Juga sudah mengadakan kehadiran penuh. Sudah mendengarkan aktif tadi. Dan selanjutnya tadi catatan saya selanjutnya
pastinya Ibu itu sudah melakukan menanyakan pertanyaan yang berbobot, yang sudah sesuai dengan pertanyaan pada kucing. Nah, luar biasa. Bu Ovita ini sangat luar biasa sekali, Bu, dengan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kucing hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing yang lainnya. Terima kasih loh Bu nggih atas observasinya nggih. Terima kasih banyak nggih Bu nggih. Nggih. Oh iya, satu lagi Bu nggih. Apakah boleh? Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kita melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Bu nggih. Tentunya saya akan mengasah kompetensi saya terutama dalam membantu rekan sejawat saya, coach saya untuk istilahnya mendorong coach saya dalam sigap dalam mencari solusinya seperti itu Bu. Dan saya akan membantu jelasnya itu dalam proses menemukan masalah Bu, menemukan solusi dari masalah. Oke, baik Ibu. Ibu sangat luar biasa sekali Bu Terima Ovita. kasih Bu. Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya agar lebih baik lagi dalam melakukan coaching selanjutnya. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi yang menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Ibu Soraya. Selamat pagi Ibu Ati. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa pagi ini. Alhamdulillah. Oh nggih. Katanya Ibu mau melakukan coaching ya? Enggak Ibu, hari ini ada jadwal coaching saya. Dengan siapa ya Bu? Dengan Ibu Ovita Arinasari Ibu. Oh iya. Di sini sebelum kita melakukan coaching, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachnya saya amati ya Bu ya. Pertama-tama yang saya akan mendiskusikan adalah pada bagian rubrik penilaian kita hari ini, yaitu Ibu ini sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, apakah tidak, dan apakah Ibu nanti melakukan memberikan pertanyaan berbobot gitu. Nah, jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Di sini pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah satu, mendengarkan dengan aktif. Yang kedua ialah menanyakan pertanyaan berbobot Ibu. Ya, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah menggunakan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, nggih. Ya. Bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati? Bagian yang mana? Yang ingin saya amati ialah yaitu dengan mendengarkan aktif tadi Ibu, pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh iya. Pertanyaan kedua ini Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Ya, secara spesifik ialah yang saya amati nanti lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot Ibu. Iya Ibu. Kemudian yang terakhir ya Bu, harapan apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Harapan saya ialah coach saya ini menemukan solusinya terhadap permasalahan yang dihadapi, menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dialami. Ya, jadi harapan Ibu adalah agar coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Baiklah Ibu, demikian dulu ya Bu kegiatan praobservasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu.
Iya Bu, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ovita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Soraya. Nggih, Ibu tadi ke kelas saya ya mencari. Iya Bu, saya cari Ibu Soraya. Nggih, tidak ketemu. Saya tadi ada kepentingan di luar. Ingin curhat saya Bu. Oh, Iya. nggih Bu, ada yang perlu didiskusikan. Napa nggih? Iya Bu, ada. Saya ada sesuatu hal yang mengganjal Bu dalam diri saya Bu, ingin menceritakan. Bu Soraya ada waktu Bu? Nggih Bu, ada waktu, monggo. Nggih, monggo Ibu, monggo. Nggih. Ke ruangan saya. Kira-kira monggo Ibu ada apa? Ada yang perlu diceritakan? Monggo. Ya, gini loh Bu ya, di kelas matematika kelas 8 di sekolahan saya, kebetulan kan saya di situ guru baru Bu, nggih, baru saja penempatan. Jadi saya ini masih berusaha mendalami karakteristik masing-masing anak, Bu, nggih. Ingin saya kenali. Kemudian permasalahan saya itu saya ingin mencari strategi Bu nggih, supaya murid-murid saya semuanya Bu nggih, semuanya tanpa terkecuali itu aktif begitu Bu, kemudian fokus dalam mempelajari materi matematika Bu. Saat saya mengajar, tidak ada yang tidur seperti itu. Kemudian tidak ada yang rame sendiri gitu Bu, itu permasalahan saya. Begitu nggih, Bu Ovita, boleh saya tanya, Ibu mengajar di kelas manakah itu yang Ibu sebut tadi? Di kelas 8 Bu, 8A. Di kelas 8A. Boleh diceritakan kembali ada apa dengan anak-anak di kelas 8A ini? Iya. Jadi begini Bu nggih. Secara rinci itu, jadi saya itu mengajar matematika, contohnya sekarang masih bab aljabar nggih Bu nggih. Penjumlahan aljabar. Ya, saya itu sedang menerangkan Bu nggih. Terus saya lihat dari depan ada anak yang tertidur Bu ya, di bawah kolong kursi itu dua anak. Iya. Terus saya hampiri Bu nggih, saya dekati dengan pelan-pelan, ayo bangun gitu, terus ayo segera cuci muka gitu di luar gitu, langsung masuk lagi ya. Tapi ya kadang ya ada yang nurut, kadang ada yang mengabaikan begitu Bu. Maklum kan di sana itu kan di sebuah pedesaan terpencil Bu nggih, di kaki gunung di daerah Pasrepan Bu. Jadi saya itu ya harus bersabar menghadapi murid-murid saya itu Bu. Terus ya ada yang rame saat pelajaran matematika itu, tapi sebenarnya yang anak yang rame itu sebenarnya anaknya itu cerdas Bu, apa memang seperti ini saya gitu ya, kan ada ya Bu ya anak yang kadang itu ya paham tapi walaupun tanpa menghadap ke depan gini ada, tapi ya tetap saya itu anggap itu tidak boleh ada dalam pembelajaran, karena namanya guru menerangkan ya harus fokus ke depan seperti ini Bu nggih. Itu kalau saya seperti itu, kalau saya bertanya silakan anak-anak menjawab, kalau guru sedang menerangkan silakan anak-anak mendengarkan seperti itu. Begitu ya. Iya Bu. Iya, itu sih. Bu Ovita, saya kayak gitu. Nggih Bu, menurut Bu Ovita yang buat murid-murid jenengan itu kurang aktif dalam pembelajaran matematika ini ku nopo nggih Bu? Menurut saya coba introspeksi nggih Bu sebagai guru nggih. Menurut saya ini harus memperbaiki langkah-langkah pembelajaran saya, harus saya sisipkan dengan sebuah metode yang tepat untuk anak-anak ini, kemudian menggunakan berbagai cara model pembelajaran. Biasanya saya itu menggunakan model pembelajaran discovery learning, contextual learning, seperti itu Bu. Ya nanti saya berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik saja Bu nggih. Coba nggih. Seperti
alat peraga, maksud saya Bu, alat peraga misalkan ular tangga aljabar seperti itu, mungkin menarik kayaknya itu. Ya, berarti, Bu, menarik nggih. sekali sepertinya. Nonton, nggih. Menurut Bu Soraya bagaimana itu kira-kira nanti itu kalau saya menggunakan alat peraga berupa apa, ular tangga aljabar itu, permainan itu, kira-kira itu bagus ya Bu ya? Sangat bagus Bu, Oh, gitu sangat ya. bagus itu yang kekinian ya. Nggih. Dan biasanya anak-anak itu tertarik ya. Iya, soalnya tertarik. kan di situ ada unsur permainan Bu, Nggih, dalam belajar gamesnya, ya. games dan juga belajar. Nggih, kan di ular tangga aljabar itu nanti ada apa? Dadu untuk pengundian itu, kemudian ada ya seperti itu, kemudian ada tangga berarti naik mengerjakan soal nanti anak-anak kalau di dalam tangga naik, kalau kena ular itu nanti anak-anak harus turun ke bawah kayak gitu. Kalau sudah mencapai garis finish di ular tangga permainan itu nanti anak-anak mendapatkan reward seperti itu. Rencana saya buatkan dalam bentuk kanva Bu, rencananya media ular tangga itu Bu. Kemudian saya cetak besar, anak-anak nanti main di lantai kelas gitu loh Bu. Nggih. Seperti itu rencana saya. Oh, bagus. Kira-kira ini ya Bu, adakah murid-murid Bu Okvita tadi yang sempat jenengan ceritakan itu banyak yang kurang antusias. Adakah dari murid jenengan tadi 1 atau 2 anak yang sangat antusias dengan pembelajaran matematika di kelas 8? Iya. Yang sangat antusias ada Bu, ada namanya ada. Bu Mairo itu, Suci juga, Mbak Alisa itu juga antusias Bu. Nggih. nggih, Masih Bu. banyak Bu yang antusias, cuman beberapa orang kok Bu yang kurang fokus, terus rame sendiri, itu hanya beberapa orang, hanya anak-anak yang belakang. Insya Allah nanti coba saya acak aja Bu tempat duduknya, nggih. Nggih. Kayaknya gitu nggih Bu. Nggih, Soraya, nggih. nggih. Supaya anak-anak ini tidak bosan mungkin ya dengan tempat duduk di belakang. Mungkin bagi mereka yang mengalami penglihatan kurang mungkin bisa ditaruh di depan Bu, Nggih, seperti nggih, itu. Nggih Bu, insya Allah Bu kayak gitu Bu. Jadi murid kelas 8 tadi itu yang mayoritas kurang antusias belajar matematika itu bagaimanakah strategi jenengan tadi? Hanya 1-2 anak Bu, bukan mayoritas Bu. Nggih. Hanya beberapa anak aja. Oh, wow, sekitar berarti 4 yang lain orang, antusias ya, sudah, 5 nggih. orang, nggih. Nggih. Sudah, berarti sudah Seperti bagus. itu. Bu Okvita, bolehkah saya bertanya, biasanya Ibu memberitahu bagaimanakah strategi jenengan yang jenengan lakukan ketika di kelas untuk pembelajaran matematika itu tadi untuk yang aljabar. Mungkin untuk yang kompetensi belajar yang lain apakah sama? Iya. Insya Allah akan saya sesuaikan Bu dengan topik pembelajaran ya Bu ya. Iya, nggih. contoh Bu nggih niki nggih. Misalkan materi aritmetika sosial itu kan ada jual beli Bu ya. Nggih. Nah, saya pernah Bu ini di sekolah saya yang lama nggih Bu, sebelum saya pindah di situ. Itu mengadakan jual beli Bu, sungguh jual beli simulasi maksud saya, simulasi. dengan anak-anak membawa contoh barang dagangan, misalkan HP yang mau dijual, berarti anak-anak membawa kotak HP-nya, terus kotak blender itu, maksudnya seperti jualan betulan Bu, ada yang bawa tas yang untuk dijual, kosmetik untuk dijual dan lain-lain. Di situ saya menyiapkan uang mainan Bu, ya untuk yang saya berikan modal untuk pembeli dan penjual. Anak-anak melakukan transaksi jual beli seperti betulan Bu, dan di situ senang sekali anak-anak sambil membawa keranjang Bu berbelanja gitu di kelas. Ya menarik itu insya sekali. Allah, insya Allah saya akan terapkan di sekolah saya baru besok ini Bu, kalau sudah sampai materi itu. Jadi tergantung strateginya tadi nggih, tergantung pembelajarannya itu, tergantung materinya Bu. Kalau materi aritmetika sosial itu lebih condong ke praktek langsung, nggih, praktek dengan baik. menggunakan model pembelajaran contextual learning seperti itu. Nggih, Bu. Ngonten contohnya nggih. Nggih, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Bu Okvita, apakah sudah pernah menggunakan metode lain
untuk mengajarkan matematika supaya lebih menarik? Mungkin ada metode lain nggih? Metode lainnya insya Allah itu akan saya asah dalam diri saya ke anak-anak, demonstrasi Bu, insya Allah Bu, metode demonstrasi. Selama ini kan saya itu sering metode diskusi itu Bu, selain ceramah nggih, diskusi yang saya sering lakukan. Yang akan saya lakukan nanti itu demonstrasi Bu, metode demonstrasi. Bagus sekali. Bu Okvita, permisi nggih, kalau boleh saya simpulkan, Bu Okvita ini sudah melakukan sebuah pendekatan yang sangat baik, yaitu melalui diskusi, terus ada demonstrasi tadi. Adakah yang lain, strategi yang lain Bu dari yang jenengan tadi sebutkan? Adakah yang lain lagi? Iya, strategi lain ya strategi dengan cara memberikan anak-anak motivasi untuk apa dalam penugasan, maksud saya nggih. Strategi dalam anak-anak mencari ide-ide baru Bu untuk produknya anak-anak itu nanti apa dalam materi bilangan, materi garis dan sudut, itu nanti juga saya akan meminta anak-anak membuat produk hasil karya kayak gitu. Misalkan sumpit aljabar seperti itu Bu, atau sumpit statistika, waktunya statistika nanti materi statistika dan lain sebagainya, banyak sekali Bu. Nah itu saya lebih bagus Bu Okvita, menarik sekali nggih, strategi itu begitu mengena nggih kalau yang seperti itu. Adakah yang lain lagi? Itu tadi Bu saya menambahin nggih. Jadi ini rencananya itu memang kan saya include-kan di di acara profil pelajar Pancasila itu Bu, implementasi kurikulum merdeka, project penguatan profil pelajar Pancasila itu insya Allah di akhir semester Bu, kalau di sekolah saya yang baru ini Bu. Jadi anak-anak nanti membuat alat peraga matematika tadi. Seperti itu. Mantap sekali Bu Okvita idenya Terima kasih ini. Bu, terima kasih Bu Soraya. Nah, dari apa yang sudah Bu Okvita sampaikan tadi, dari mulai berbagai strategi untuk menggerakkan murid, coba Bu Okvita menceritakan kembali apa yang Bu Okvita lakukan untuk kedepannya. Iya. Untuk kedepannya yaitu tadi Bu, sekarang ini saya sedang fokus untuk mempersiapkan rencana saya supaya terlaksana dengan baik. Kemarin saya sudah membuat tahapan bagja Bu nggih. Itu nanti segera saya terapkan di P5 itu Bu, Project Pancasila tadi. Anak-anak mulai saya bimbing untuk membuat karya Bu, alat peraga matematika, terutama di aljabar, kemudian di statistika Bu, alat peraga, supaya bisa menciptakan sebuah kreativitas dan bermanfaat untuk di pelajaran matematika nanti. Nah, itu sangat bagus sekali Bu Okvita. Bu Okvita ini sebenarnya sudah mampu loh menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hebat sekali Bu. Alhamdulillah. Perlu segera dicoba Bu nggih strateginya. Bu Okvita, kira-kira ini nggih, komitmen apa yang ingin Bu Okvita lakukan untuk kedepannya? Komitmen yang ingin saya lakukan adalah saya ingin secara berkelanjutan ini melaksanakan strategi-strategi yang saya kerjakan itu dengan terstruktur Bu, itu komitmen saya. Sudah saya mulai Bu, mulai hari ini tadi Bu. Saya sudah membuat konsep, persiapan, kemudian pelaksanaan dan sampai evaluasi dan penilaian. Itu Bu. Bu Okvita, lalu siapakah yang akan jenengan libatkan supaya memperlancar kegiatan jenengan ini? Yang akan saya libatkan terutama kaur kurikulum Bu. Saya pasti akan berdiskusi dengan kaur kurikulum, dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya sebagai penanggung jawab, dan rekan sejawat saya semuanya saya akan libatkan di P5 nanti Bu. Baik. Untuk matematika ini. Bagus sekali Bu Okvita. Ada keterlibatan dengan rekan lain Bu? Juga dengan rekan bahasa Inggris Bu. Jadi ada kolaborasi. Rencananya matematika di-match-kan dengan bahasa Inggris di P5 itu untuk misalkan bahasa Inggrisnya dalam pelabelan alat peraga Bu, dengan menggunakan
label bahasa Inggris kalimatnya. Itu nanti Nggih, rencana. labeling. Nggih. Udah Bu, itu aja. Oh, nggih. Oh, saya yakin Bu Ovita ini dapat melaksanakan rencana Nggih. atau strategi jenengan itu Nggih, dengan terima kasih, lancar. Good terima luck kasih. nggih Bu Ovita, Terima kasih, semangat Bu. terus Ya, Ibu. good luck, Bu. Nggih. Bu Ovita, setelah iya. kita diskusi ini jenengan gimana perasaannya? Perasaan saya alhamdulillah lebih plong lagi Bu saya. Alhamdulillah. Sudah terpecahkan permasalahan saya. Ya, dengan alhamdulillah. Diskusi ini. Terima kasih banyak Ikut loh, senang Bu, ikut membantu jenengan Terima kasih menyelesaikan banyak, permasalahan nggih. ini, nggih. Nggih. Oke, sama-sama Ibu. Ibu sudah selesai diskusinya ini. Apakah ada lagi? Sampun Bu nggih. Oh, Ibu alhamdulillah. saya pamit ada kelas Bu nggih. Oh, nggih, sami Bu. Kula nggih badhe mlebet. Terima Oke. kasih loh Bu Soraya. Nggih, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu hasilnya tadi saat coaching bersama Bu Ovita? Alhamdulillah Ibu lancar sekali. Alhamdulillah. Ya Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, ada sedikit pertanyaan Ibu, boleh enggak? Boleh Bu. Boleh ya. Monggo. Oke, yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Iya. tadi? Yang telah saya dapatkan Bu Ovita sebagai coach saya sudah menemukan solusi Bu atas permasalahannya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Luar biasa sekali Bu Iya. Ovita ini. Jadi coachingnya sudah bisa menemukan solusi yang terbaik Nggih. untuk permasalahannya, nggih Bu. Iya. Nggih, Ya, leres. baik Bu. Ibu sudah berhasil tadi melakukan proses coaching secara dengan alur tirta, sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah, sudah sesuai. Terus Ibu juga berhasil mengarahkan coachingnya agar mencari rencana aksi sehingga beliau mampu memberikan solusi yang terbaik untuk masalahnya sendiri. Terus Ibu juga sudah mendengarkan percakapan dengan coach secara aktif, terus sudah melakukan pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu sukses ya Alhamdulillah. dalam Amin. melakukan coaching-coaching lainnya. Amin. Agar rekan-rekan Ibu yang mau di coaching itu bisa menemukan solusi yang terbaik Ya, untuk permasalahan alhamdulillah, dia. Bu. Oh iya Bu, apa boleh ada satu pertanyaan lagi Oh, nih? monggo Ibu dengan senang Iya. hati. Untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kita hari ini? Yang ingin saya kembangkan yang pertama ialah mendengarkan aktif. Yang kedua ialah menanyakan pertanyaan berbobot Ibu. Iya, baik sekali. Jadi menggunakan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya, Oke, agar Bu. coaching yang akan Ibu lakukan dengan rekan-rekan Ibu nanti bisa Oke, berjalan dengan oke, lancar ya Bu. Bu. Terus Betul. kembangkan Bu ya. Oke Bu, siap. Iya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Sama Ibu. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.